Legacy. The journey of 1,000 miles begins with a single step. Legacy is every life you have touched. The legacy lives on. Oke, selamat datang di Golden Property World 2025, The Legacy. Ini luar biasa malam ini. Perkenalkan saya Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Awards. Dan di sini ada Mr. Darius Cheng. Thank you for joining us today, Mr. Darius, Group CEO 99 Group. Ya. Dan ini Mr. Wasudewan dari 99 Group, CEO 99 Group Indonesia. Oke, kita akan mulai. Pak Wasudewan akan memberikan sambutan sebagai pembuka acara kita Golden Property World 2025 The Legacy. Silakan Pak Wasudewan. Terima kasih Pak Ali. Mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak pakai baju panggilan yang tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Pak AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang sedang dalam perjalanan. Kemudian Bapak Joko Suranto, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, yang saat ini diwakili oleh Pak Harigani. Kemudian Bapak Margo Kusiono, Wakil Ketua Umum DPP LIB. Serta para tokoh industri properti nasional, baik yang hadir langsung ataupun diwakili keluarga, dan tamu undangan, pimpinan developer, perbankan, agen, dan partner yang saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya memberikan apresiasi khusus kepada Indonesia Property Watch, Pak Ali dan juga segenap tim IPW atas kolaborasi erat dalam membentuk ekosistem properti yang lebih kuat di Indonesia. Tahun ini adalah tahun kelima Rumah 123 99 Group berkolaborasi dengan IPW. Sekali lagi terima kasih, dan ide-idenya sangat luar biasa, kreativitasnya luar biasa. Oke. Nah, tahun ini menandai satu dekade perjalanan Golden Property Award, The Legacy. Sebagai ajang penghargaan properti paling bergengsi
Golden Property Award atau yang biasa kita sebut GPA selalu hadir sebagai standar atau benchmark bagi industri properti nasional. Sebuah tolak ukur yang jelas atas kualitas, integritas, dan inovasi yang terus berkembang di sektor ini. Rumah 123 sebagai marketplace properti terbesar di Indonesia bangga menjadi bagian dari ajang bergengsi ini. Melalui GPA, kami bersama IPW, Indonesia Property Watch, ingin memperkuat kredibilitas dan mendorong pertumbuhan industri properti Indonesia. Kredibilitas ini penting agar konsumen mendapatkan layanan, dukungan, serta produk-produk properti terbaik yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Kami menaruh harapan besar agar GPA terus menjadi inspirasi bagi para pengembang untuk menghadirkan produk-produk properti berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Rumah 123 dari kami, komitmen kami sangat jelas untuk terus berkontribusi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholders dalam memperkuat ekosistem properti industri properti nasional. Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah hadir malam ini. Mari kita rayakan 1 dekade penghargaan bergengsi ini. Dan selamat menikmati malam penghargaan Golden Property Award 2025 The Legacy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Thank you Pak Wasu. Kita berikan aplaus untuk Pak Wasu. Mr. Darius, the floor is yours. Good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to our esteemed guests, our national property leaders, our industry leaders, our association executives, property developers, agents, banks, and all of our partners here tonight. Thank you for being here with us tonight. Thank you, Mr. Darius Cheng dan Pak Wasudewan. Oke, silakan bisa duduk di round table yang tersedia. Thank you, Mr. Oke, kita berikan aplaus untuk Pak Wasudewan dan Mr. Darius Cheng. Ini saya kenapa yang ketiga, karena saya speech yang paling panjang sebetulnya. Ya. Jadi Golden Property Award diinisiasi oleh Indonesian Property Watch itu sejak tahun 2015. Jadi tahun ini sudah 1 dekade. Jadi kalau saya perhatikan ternyata rambut saya dari mulai hitam, sekarang udah mulai memutih. Gitu ya. Jadi itu perjalanan dari cukup besar, cukup challenging juga ya. Jadi selamat malam Bapak dan Ibu semua, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Di sini ada para pengembang nasional dari kecil, menengah sampai besar, ada supplier bahan bangunan juga, ada agent property, ada banking. Thank you semua. Di sini juga udah hadir Ibu, salam hormat Ibu Siti Zainab, Bu. Ini istri dari Pak almarhum Pak Yusuf Asari. Pak Yusuf Asari itu Menteri Perumahan tahun 2004 ya, 2004 sampai 2009. Jadi memang ada momen yang tidak terlupakan saya dengan Pak almarhum. Jadi waktu itu Pak Yusuf Asari, menteri, itu menteri yang pertama kali mengirimkan surat undangan resmi dari kementerian ke saya. Gitu ya. Jadi itu tidak terlupakan. Jadi beliau mau berdiskusi properti dari buku yang saya tulis, gitu ya. Makasih Bu, salam hormat Ibu. Dari keluarga Pak Kosmas Batubara mungkin belum hadir ya. Oh, Ibu, thank you Bu. Ibu Sivriana Batubara dan keluarga, makasih banget udah hadir di tengah-tengah kita. Pak Enggar Tiasto Lukita, salah gitu ya. Ini terus mendukung Golden Property Award sejak awal, dan juga kami dari media support dari BTV, B-Universe Berita 1. Makasih Pak Enggar. Ada Pak Ignes ya, Pak Ignes. Pak Ignes, thank you loh Pak, udah hadir juga. Dari Pak Budi Arsa. Dari Ciputra, Pak Chandra, Pak. Thank you Pak Chandra, Pak Meiko. Dan jajaran Ciputra lainnya, mungkin akan segera menyusul. Pak Yance, tadi ada Pak Yance. Nah, ada Pak Ciputra juga. Pak Leon Teja, apa udah hadir Pak Leon Teja? Oh, thank you loh Pak Leon Teja dari Pakuan Group. Pak Baselius, tadi ada Pak Baselius. Thank you Pak. Bapak Baselius Ruru dari manajemen Agung Podomoro lainnya. Ibu Yenti, Ibu Yenti, Pak Teddy, thank you. Pak Ketut dari Lipo Karawaci, ada Pak Yopi juga, thank you, ini luar biasa supportnya juga, thank you loh Pak. Pak Adrianto P. Adi, dan ada Pak Syarif Benyamin, ada siapa lagi tuh?
Pak Adrianto PAD, Pak Syarif Benyamin, Pak Albert, tadi Pak Weekend, Pak Hindarko, ini hampir semua direksi datang Pak ya, silakan Agung. Thank you Pak Adrianto. Dari Pak Mujianto, thank you loh Pak, udah hadir juga Pak Mujianto dari Intiland. Saya ingat kata-kata Pak Hendro Pak untuk testimoninya Golden Property Award. Beliau bilang gini, Golden Property Award itu bukan award yang bisa dibayar. Thank you Pak. Oke. Itu saya ingat kata-kata beliau. Pak Darmono dan jajaran direksi Jawa BK, thank you loh Pak. Pak Darmono. Ada Pak Leo, nanti biasa kita panggil Pak Anto ya Pak ya. Ada Bu Lia Sukoco, ada Pak Weekend, thank you supportnya loh Bu. Bapak, thank you. Ada Bapak Nangian Simanung Kalit, nah ini guru besar saya, guru besar properti saya sejak awal. Oke. Ini ada Mas Dharma udah datang? Oh belum. Ada Pak Andi Nathanael, kemungkinan ada Mas Dharma Mangkulur juga akan hadir. Ada Pak Andi Nathanael, ini partner saya juga. Ada Pak Ismet udah datang, ini founder Sinergi Developer Indonesia. Pak Wayan udah datang Pak Wayan. Nah ini Pak, ternyata ada yang berulang tahun hari ini Pak Wayan dari Gerhana Sentul. Selamat hari jadi Pak, tangan Bapak Wayan. Jadi saya tahunya juga waktu saya ke sana Pak ya. Thank you Pak. Dan ini juga ada support luar biasa ini dari Bank BTN, jajaran Bank BTN, kebetulan Pak Nisan juga lagi di perjalanan, ini semua agak hujan, ada terjebak macet ya, nggak apa-apa kita akan tunggu. Dari Bank BTN, dari Schneider Electric, Mortindo, tadi ada Pak Stanley mana Mortindo. Kemudian ada Wika Solar Heater, ada Fortress Pintu Baja. Wah ini Pak Budi Arsa. Makasih Pak Budi Arsa, Pak Agus Surya, Pak Nara, thank you. Ada Fortress Pintu Baja, ada Pak Joni Effendi. Nah, thank you di sana pintu baja bermotif kayu gitu ya. Nah, ada Bang BCA juga, Bang BCA mungkin belum hadir juga. Jadi tema kali ini The Legacy memang mencatat satu dekade perjalanan dari Golden Property Award. Jadi memang setiap penyelenggaraan Golden Property Award kita ada temanya. Ya, waktu itu Mission Possible, itu plesetan dari film Mission Impossible gitu ya. Kemudian waktu pandemi kita adakan lagi Property New Game, itu plesetan dari Marvel ya, Endgame. Kita bilang kita mau main game, kita mau new game ya. Oke, jadi saya sendiri sebetulnya sudah di bisnis property tahun 95, sudah 30 tahun. Yang pertama kali bekerja di kantornya Pak Panangan Simanung Kalit, Pak, thank you atas bimbingannya. Kemudian juga saya di beberapa developer, dan tahun 2006 kami baru mendirikan Indonesian Property Watch. Jadi Indonesian Property Watch itu sebetulnya kami mengklaim satu-satunya konsultan dan advisory properti lokal ya, yang terintegrasi dengan lembaga research, lembaga survei, media property in the city, ada training, ada event management. Ya, dan kami mengkhususkan diri, mengspesialisasikan diri di sektor perumahan. Kenapa sektor perumahan? Ini banyak yang bertanya, kenapa Pak Ali milih sektor perumahan? Kalau kita sadari ya, di Indonesia itu hampir tidak ada, bahkan nggak ada Pak, data-data properti, data-data sektor perumahan yang lengkap dan akurat, nggak ada. Even itu pemerintah, even itu asosiasi, tidak ada yang memprovide data perumahan. Kami sejak 2006, adapun BTN itu dengan BTN propertinya, tapi itu tidak ada analisisnya, kita harus coba menganalisis sendiri. Sejak 2006 kami mencoba membangun database properti, pasar properti. Ya, ada hampir 500-an, kami update terus dan senantiasa kami melakukan sharing untuk melihat bagaimana peta persaingan di Indonesia, dinamika seperti apa resikonya, segmen mana, celah mana yang masih berpeluang, dan kami saat ini menjadi partner dengan para pengembang, kecil, menengah sampai besar. Kami juga tenaga ahli dari beberapa kementerian, dan kebetulan kami sudah tahun ke-14 dengan Bank Indonesia, kami dipercaya untuk melakukan research seputar Jabodetabek, Banten dan beberapa kota di Indonesia. Ya, jadi ini luar biasa tim dari Indonesian Property Watch. Bisa tepuk tangan untuk tim Indonesian Property Watch, Bapak dan Ibu semua. Ini luar biasa dari tim Indonesian Property Watch. Nah, sejak awal Golden Property Watch ini memang challenging Bu ya, Bapak dan Ibu semua. Karena kita lihat bagaimana perjuangannya cukup berat, karena dengan dibandingkan award-award lain, kami mencoba membuat yang berbeda.
kami mencoba membuat suatu metode penilaian yang mungkin berbeda dengan property award lainnya. Ya, mungkin ada videonya bisa. Nah, kami ingin mendefinisikan ulang Bapak dan Ibu. Kami ingin mendefinisikan ulang arti sebuah award. Ya, jadi award itu bukan berdasarkan pesanan. Award bukan berdasarkan pertemanan. Ya, award juga bukan karena pengembang punya budget untuk membayar award. Bukan juga karena negosiasi. Bukan juga karena label Asia atau internasional. Tapi kami betul-betul melakukan assessment karena ada kriteria yang terukur dan teruji. Ada 24 kriteria yang kami namakan IPW Standard Project Rating 2.1 dan kami sudah lakukan itu sejak tahun 2015. Kami menetapkan standar tinggi bagi penilaian assessment yang akan kami lakukan. Ya, jadi ini kami butuh 6 sampai 8 bulan sejak Februari untuk melakukan assessment dan kunjungan ke project. Dari 400 hampir 500 project yang ada, kami screening ada 170-an project dan itu yang kami kunjungi selama 8 bulan Bapak dan Ibu. Ya, jadi memang itu kita lakukan dengan objektif, independen, dan kita tidak ada transaksional pemenang sama sekali di sini. Pada tahun 2021 kami bekerja sama dengan Rumah 223, 99 Group, karena kami melihat kami butuh memperbesar coverage-nya. Karena dengan award yang ada kami harus memberikan manfaat, harus sampai award kami, message kami ke konsumen, gitu ya. Jadi kami bekerja sama dengan Rumah 223, coverage konsumen kami menjadi lebih besar lagi. Mungkin assessment kami belum sempurna Bapak dan Ibu, tapi ini yang terbaik yang dapat kami lakukan saat ini. Dan juga kami terbuka untuk Bapak dan Ibu berdiskusi kenapa sih proyeknya itu tidak lolos. Kami terbuka untuk evaluasi, kami terbuka untuk diskusi, untuk evaluasi dan introspeksi bersama. Ya, saya masih ingat kata-kata Pak Enggar Tiasto Lukita tahun 2017 Pak. Waktu itu semua mungkin masih belum ada yang percaya Golden Property Award ini akan berlanjut. Tapi Pak Enggar, saya ke kantor beliau memberikan semangat di testimoninya, selalu saya ingat jaga terus integritas Golden Property Award. Tepuk tangan buat Pak Enggar, itu untuk menyemangati saya. Dan kami akan jaga terus integritas itu Pak. Integritas sehingga Golden Property Award tetap menjadi benchmark bagi bisnis properti di tanah air. Dan hanya proyek yang berkualitas yang berhak atas Golden Property Award 2025. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Selamat datang di Golden Property Award 2025 The Legacy.
hadirin, sudah kita saksikan bersama tarian Demanai Makang dari Sanggar Borneo Nusantara, di mana tarian ini memiliki arti keperkasaan para pemuda suku Dayak dalam menjaga diri dan melindungi diri dari serangan musuh. Pemberian Syal Manik sebagai cindramata asli dari Pulau Kalimantan terbuat dari batu pasir kaca. Manik merupakan ciri khas dari suku Dayak sebagai penyambutan sebagai keluarga. Hadirin yang terhormat, mari kita sambut pembawa acara kita malam hari ini, Jason dan Indah. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Golden Property Awards 2025. Ya, para hadirin indah dan juga yang sudah menyaksikan rekan-rekan media sekalian, dengan penuh rasa bangga dan sukacita, tentunya kami menyambut Anda di malam yang sangat istimewa ini. Perkenalkan, saya Jason Sambo. Dan saya Indah Kalista. Senang sekali, suatu kehormatan bagi kami berdua bisa berada di tengah-tengah Bapak dan juga Ibu, sosok-sosok yang begitu luar biasa di industri properti. Dan hari ini tentunya menjadi momen yang spesial juga, Indah, karena momen ini bertujuan untuk memberikan apresiasi, dedikasi dan juga warisan yang telah dibangun oleh para sosok penting di industri properti Indonesia. Betul sekali, karena malam hari ini Jason dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian, malam ini bukan hanya menjadi ajang penghargaan, tapi juga perayaan atas perjalanan satu dekade pertama Golden Property Awards yang hadir dengan tema The Legacy. Berikan tepuk tangan untuk tema malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu. Kita berdua senang sekali bisa melihat wajah-wajah yang luar biasa, begitu cemerlang ya. Dan pastikan untuk Bapak dan juga Ibu semoga selalu dalam keadaan sehat pada malam hari ini. Betul, dan untuk itu kami akan melanjutkan acara ini dengan menyapa terlebih dahulu sejumlah tamu yang terhormat. Yang pertama, kami ucapkan selamat malam dan juga selamat datang kepada Bapak Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch. Selamat malam dan selamat datang. Dan juga selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Darius Cheng, Group CEO 99 Group. Kami ucapkan juga selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Wasudewan, CEO 99 Group Indonesia. Dan juga kami mengucapkan selamat malam, selamat datang kepada Bapak Heri Gani, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Kami juga ucapkan selamat malam, selamat datang kepada Bapak Margo Kusiono, Wakil Ketua Umum 6 DPP Arebi. Dan juga selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Maria Herawati Manik, selaku Senior Commercial Advisor Rumah 123. Betul, dan tentunya seluruh hadirin yang sudah hadir dalam acara malam hari ini. Dan para hadirin sekalian, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja Indah dan para hadirin kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Sutanto, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, Bapak Harigani. Kepada Bapak Harigani, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Saya hari ini mewakili Pak Joko Suranto
ketum kami karena hari ini kebetulan beliau sedang menghadiri acara peresmian 25.000 unit rumah FLPP atau rumah MBR di Cilengsi bersama dengan Pak Presiden. Jadi memang banyak pihak, hampir setengah para kabinet juga sedang berada di Cilengsi nih saat hari ini. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih atas undangannya dari IPW dengan Pak Alinya, dengan 99 Group, Pak Wisudewan, dan terutama juga saya mengucapkan selamat sore buat para senior REI di sini. Saya lihat terutama Ketua Kehormatan REI ada Pak Enggar. Selamat malam Pak Enggar. Ada Pak Sulaiman Semawinata di sini. Selamat Pak Eman. Kemudian juga ada Pak Budiarsa tentunya sebagai tuan rumah di sini ya. Pak Budiarsa, ada Pak Darmono, ada Pak Herman Sudarsono di sini. Kami dari REI tentunya menyambut baik apa yang sudah berkali-kali ini ya dilakukan oleh IPW dengan Rumah 123, acara Golden Property Award ini. Dan memang kami melihat kalau kita dari REI, meskipun anggota kita hampir 4.000 pengembang, bahkan pernah sampai 6.000, dan 80%-nya anggota kita adalah pengembang rumah murah, yang sekarang menjadi fokusnya Bapak Presiden nih ya, pengembang rumah murah. Tapi sesungguhnya saya selalu bicara bahwa yang berperan penting buat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi kita, itu adalah bapak-bapak yang hadir malam ini di sini gitu. Itu para pengembang rumah komersial, para pengembang rumah menengah kelas atas. Jadi kalau Bapak Presiden hari ini menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%, itu 8% itu adanya di perkotaan. Karena perkotaan adalah penyumbang GDP terbesar untuk negara ini. Dan di perkotaan itu adalah perannya dari para pengembang komersial yang sebagian besar diwakili malam ini di acara yang sungguh bergengsi ini. Jadi itu yang selalu saya sampaikan di depan para media ya. Jangan lupa, jangan hanya menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh pengembang rumah murah, juga pengembang rumah menengah ke atas, pengembang rumah komersial. Karena sesungguhnya hari ini kita sama-sama menyadari industri properti, industri perumahan tidak dalam kondisi baik-baik saja. Kita tahu ada begitu banyak masalah, selain masalah pasar, daya beli, juga masalah yang terkait dengan ketidakpastian hukum dalam investasi perumahan. Kita tahu sekarang, tadi saya baru bicara dengan Pak Herman sangat concern sekali dengan masalah ketidakpastian tata ruang, ada masalah dikaitkan dengan ketahanan pangan, tanah terlantar yang terkait dengan land bank dari pengembang gitu ya. Nah ini yang menjadi PR buat kita bersama terutama, dan buat asosiasi khususnya REI yang kita akan selalu perjuangkan untuk kepentingan kita semua. Kami dari REI juga tentunya berterima kasih atas penyelenggaraan acara ini, karena kita lihat meskipun situasi industri ini sedang tidak baik-baik saja, apa yang dilakukan oleh para pengembang tidak lelah, selalu berupaya untuk berinovasi, menghasilkan produk-produk baru yang memang layak diberikan award. Dan saya juga menjadi saksi begitu ya, bahwa award yang diselenggarakan oleh IPW dan Rumah 123 ini adalah award yang sangat bereputasi. Karena award ini bukan award yang asal diuji di ruangan saja. Karena seperti yang disampaikan Pak Ali tadi, Pak Ali mempunyai infrastruktur riset yang begitu kuat, yang bahkan dipercaya oleh Bank Indonesia, juga langsung datang ke lapangan untuk mengecek produknya, apakah layak mendapatkan award atau tidak. Nah ini yang saya anggap award yang memang menjadi acuan buat kita semua lah, layak menjadi acuan buat kita semua. Dan kami berharap dari REI semoga kolaborasi antara IPW dengan Rumah 123, 99 Group ini
selalu berjalan terus dengan baik. Dan terakhir, saya ucapkan selamat kepada para pemenang award malam ini. Semoga semuanya menjadi lecutan buat kita semua untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi para hadirin, ini merupakan cenderamata asli dari Pulau Kalimantan. Ini mencerminkan kultur dari suku Dayak, sama seperti tadi para penari yang sudah membuka acara pada malam hari ini. Baik, terima kasih banyak Bapak Arigani atas sambutan yang telah disampaikan, dan terima kasih juga kepada Bapak Ali Tranghanda. Selanjutnya, Indah dan juga para hadirin, kita juga akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Margo Kusiono selaku Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Real Estate Broker Indonesia atau AREBI. Kepada Bapak Margo Kusiono, kami undang untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Joko Suranto, diwakili oleh Pak Gani, dan jajaran dari REI. Yang saya hormati Bapak Darius Cheng, CEO dari 99 Group, Bapak Wasudewan, CEO dari 99 Group Indonesia, Bapak Ali Tranghanda, CEO dari Indonesia Property Watch, para tokoh, founder, rekan perbankan, dan broker properti dari seluruh undangan. Sebelum saya membacakan sambutan, Bapak Kemen Pancis sebagai Ketua Umum AREBI menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena beliau berhalangan hadir dalam acara ini. Beliau meminta saya mewakili untuk membacakan sambutan untuk sore ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada AREBI untuk turut hadir memberikan sambutan pada acara penganugerahan yang sangat bergengsi ini. Tema delegasi menggambarkan perjalanan gemilang yang telah dilalui sekaligus menjadi pijakan strategis dalam menyongsong masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. AREBI sebagai wadah para insan broker properti menyambut baik upaya ini sebagai bentuk sinergi positif yang mendorong pertumbuhan dan kemajuan bersama. Saat ini AREBI memiliki 1.400 anggota yang terdiri dari kantor broker properti yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia. Peran broker properti sebagai ujung tombak penghubung antara pengembang, investor, dan konsumen sangat krusial dalam menjaga dinamika pasar properti yang sehat dan transparan. Broker properti tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator transaksi, tetapi juga sebagai konsultan yang memberikan edukasi dan solusi terbaik bagi seluruh pihak yang terlibat. AREBI berkomitmen untuk memastikan bahwa para broker profesional terus meningkatkan kompetensi dan integritas demi mendukung pertumbuhan industri properti yang berkelanjutan dan terpercaya. Kami berharap dengan semangat kolaborasi dan inovasi, industri properti di Indonesia dapat terus berkembang, memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta menciptakan ekosistem yang transparan dan profesional. Akhir kata, kami mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan pada malam ini. Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus memberikan kontribusi terbaik kemajuan properti industri di tanah air. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AREBI dari kita, oleh kita, untuk semua. Terima kasih. terima kasih, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon berkenan kepada Bapak Margo tetap berada di atas panggung.
Dan kembali kami mengundang Bapak Ali Tranghanda untuk memberikan cenderamata berupa syamanik dari Dayak kepada Bapak Margo Kusyono. Ya, Indah, ini tidak hanya sekedar mengalungkan syal, tapi maknanya memang bisa lebih dalam dari itu. Karena ini menunjukkan adanya di situ budaya Indonesia yang juga ingin ditunjukkan ke seluruh yang hadir pada malam hari ini. Dan semoga harapannya nanti industri properti di Indonesia ini juga bisa menunjukkan kultur-kulturnya lebih baik lagi dan berkembang lebih baik lagi ke depannya. Setuju sekali, Jasa. Terima kasih Bapak Margo dan juga terima kasih Bapak Ali Tranghanda. Dan Bapak Ibu serta para hadirin sekalian, sebelum kita melanjutkan ke penghargaan berikutnya, izinkan kami menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para Bank Tabungan Negara atau BTN yang telah mensponsori kemeriahan acara pada malam hari ini. Balai by BTN, transaksi bebas biaya hingga cashback menarik menanti untuk nyantai, makan enak, dan hidup sehat yang lebih berarti. Yuk langsung saja download Balai by BTN sekarang dan nikmati pengalaman seru, bertransaksi sampai beragam promo menarik. Mudahkan hidup digitalmu dengan Balai by BTN. Semua solusi satu aplikasi karena hidup nggak cuma tentang hari ini. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi ya untuk Bank BTN, terima kasih banyak. Dan selain ada BTN, ya tentunya Indah dan juga para hadirin, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mendukung penuh terselenggaranya acara malam hari ini, terutama untuk pihak sponsors. Kami ucapkan terima kasih kepada BCA, Fortress, Pintu Baja Motif Kayu, Mortina, Schneider, Wika Water Heater. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh media partners, mulai dari B-Universe, Berita 1, BTV, Investor Daily, Liputan 6, dan Merdeka.com. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh sponsor dan juga media partners yang sudah mendukung acara ini. Baik, inilah Indah, this is the moment that we've been waiting for, karena momen pemberian penghargaan adalah kita ingin juga menjadikan mereka-mereka ini adalah sosok-sosok sebagai acuan di industri properti yang ada di Indonesia, yang tentunya ini layak untuk diberikan penghargaan atau apresiasi. Jadi, para hadirin, penganugerahan trofi The Legacy ini menjadi tanda perjalanan Golden Property Awards selama 1 dekade pertama. Dan trofi The Legacy ini menjadi sakral, Bapak Ibu, karena merupakan trofi yang menggambarkan sebuah perjalanan, sebuah perjuangan yang nantinya diwariskan bagi kemajuan bisnis properti di tanah air. Betul sekali, dan trofi The Legacy ini diberikan kepada para tokoh senior pengembang properti yang telah memberikan kontribusi positif selama lebih dari 30 tahun, yang juga penerima Lifetime Achievement Awards pada Golden Property Awards sebelumnya. Dan bagi para tokoh yang memiliki hubungan yang luar biasa dengan Indonesia Property Watch. Betul, dan untuk itu Golden Property Awards merasa perlu untuk memberikan apresiasi tertinggi sebagai wujud rasa terima kasih atas warisan yang telah diberikan. Dan Bapak Ibu, untuk memulai seluruh prosesi bergengsi dari The Legacy Award, kami memohon kesediaan Bapak Ali Tranghanda untuk naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih Bapak Ali Tranghanda untuk berkenan bersiap-siap. Jadi, terima kasih Bapak tokoh The Legacy. Ini kami sangat berterima kasih karena tidak hanya diwakilkan, di sini ada tokoh-tokoh yang hadir langsung untuk menerima trofi The Legacy, khususnya buat Pak Herman Sudarsono, Pak. Makasih banget. Jadi kami sangat terima kasih dan sekaligus terharu di tengah pemulihan, Pak ya. Pemulihan Pak Herman Sudarsono, Pak Darsono masih menyempatkan hadir, Pak, di acara ini. Dan juga untuk Duta Ultraland, Pak Ali Sudarsono, Ibu Esther, thank you. Dan juga buat keluarga dari Pak Kosmas Batubara, almarhum, dan Pak Yusuf Asari yang hadir langsung, Pak Esti Darmono, dan dari Ciputra Pak Enggar, makasih Pak. Kita akan mulai ini ungkapan rasa terima kasih dari kami. Mohon kesediaannya untuk diterima. Terima kasih.
Baik, dan selanjutnya para hadirin sekalian, untuk memeriahkan suasana pada malam hari ini, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan spesial dari International Models yang dibalut dalam karya rancangan Nicholas James dan Gustav Model. Kita saksikan fashion show berikut ini. Tepuk tangan. Dan Bapak Ibu, kami harapkan untuk tetap berada di area utama karena kita akan sama-sama nantinya menanti kehadiran dari Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kami mohon seluruh hadirin untuk dapat tetap berada di tempat sampai dengan kehadiran dari Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tiba dalam acara pada malam hari ini. terima kasih dan enjoy your dinner. Dan selamat datang kembali usai jamuan makan malam dalam Golden Property Awards 2025. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu, begitu luar biasa masih setia hadir di dalam ballroom ini karena pastinya malam hari ini masih panjang Jason ya. Betul sekali, panjang karena tentunya banyak sosok inspiratif yang akan kita saksikan kali ini, malam hari ini mendapatkan penghargaan di momentum Golden Property Awards 2025 yang sangat spesial, Indah. Kenapa spesialnya? Karena malam hari ini juga hadir di tengah-tengah kita bersama, yaitu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Selamat malam, selamat datang Pak Ahaye. Sehat ya Pak ya? Baik, nantinya tentu kita juga mengharapkan apa sebenarnya visi atau kemudian pandangan-pandangan yang akan disampaikan oleh Pak Ahaye di hadapan kita semua malam hari ini,
yang diharapkan semoganya ini juga bisa kemudian memajukan sektor properti di Indonesia yang harapannya juga bisa nantinya bersumbangsi terhadap perekonomian nasional. Betul sekali, dan kami juga ingin mendapatkan semangat yang luar biasa dari Bapak. Tentunya kami semuanya di sektor properti ini menghadapi begitu banyak tantangan ya. Karena semangat Bapak pastinya luar biasa di malam hari ini. Terima kasih. Dan selanjutnya Jason. Ya, tanpa perlu berlama-lama karena Bapak Ibu sudah berkumpul semua di sini, sudah menyelesaikan jamuan makan malamnya, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada CEO Indonesia Property Watch dan segenap pihak yang telah menyelenggarakan Golden Property Awards tahun 2025 ini. Semoga kehadiran kita di malam yang berbahagia ini bisa menghadirkan semangat dan sekaligus energi untuk mengawal pembangunan bangsa ke depan, khususnya di sektor infrastruktur, khususnya lagi di sektor perumahan atau properti. Saya juga menyampaikan terima kasih dan sekaligus ingin menyapa kepada Bapak Ibu yang hadir, banyak sekali tamu kehormatan. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sungguh merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk bisa berbicara di depan para pakar, para pelaku industri sekaligus yang sudah belasan bahkan puluhan tahun bergerak di sektor properti ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mohon maaf tadi terlambat karena sampai dengan sore tadi saya menghadiri acara yang juga penting dihadiri Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu penyerahan kunci, bisa dikatakan tadi akad massal kepada 26.000 yang menerima KPR Sejahtera FLPP. Jadi diselenggarakan secara serentak, hadir secara fisik maupun tentunya melalui video conference di 33 provinsi dan 100 lokasi seluruh Indonesia. Ini sebuah bentuk hadirnya negara dan pemerintah untuk bisa menghadirkan solusi bagi permasalahan perumahan di Indonesia. Oleh karena itu, tentu pada malam yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sejumlah hal yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi dalam kita sama-sama mencari solusi yang terbaik sekaligus terus menyempurnakan kebijakan pemerintah di bidang perumahan. Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara tantangan Indonesia hari ini, saya rasa tantangan negara-negara lain di dunia serupa, yaitu bagaimana kita menghadirkan kesejahteraan, tapi juga melakukan pembangunan tanpa mengabaikan lingkungan. Artinya kita ingin keberlanjutan. Prosperity and sustainability. Dua hal yang harus menjadi satu padu. Kita ingin Indonesia tumbuh tinggi ekonominya dan bisa didistribusikan lebih merata dan berkeadilan. Tapi sekali lagi dengan tanpa mengabaikan
kelangsungan lingkungan dan bumi kita. Oleh karena itu ketika hari ini kita mengejar swasembada pangan, energi dan air bersih, juga kita ingin meyakinkan bahwa kualitas hidup manusia juga semakin baik, terutama sektor pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan, maka kita juga harus meyakinkan bukan hanya terpenuhi pangan, tapi juga bagaimana kualitas perumahan masyarakat kita. Oleh karena itu tentu kita ingin membangun lebih banyak rumah dan tentunya lebih terjangkau agar kehidupan semakin layak. Begitu pula jika dihadapkan dengan berbagai dampak krisis iklim, pemanasan global, dan dampak bencana alam yang kerap hadir di negeri kita. Oleh karena itu infrastruktur juga harus semakin resilient, punya daya tahan terhadap berbagai risiko tadi. Kami yang saat ini mengemban amanah di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentu menyambut baik para pelaku di bidang properti yang ingin terus maju dan berkembang usahanya. Oleh karena itu tema malam hari ini, legacy, saya rasa menjadi penyemangat bagi kita bahwa apa yang kita lakukan hari ini, juga apa yang tidak kita lakukan hari ini, akan berdampak langsung pada generasi penerus kita, masa depan anak cucu kita. Oleh karena itu, mari kita berbuat sesuatu agar masyarakat Indonesia yang hari ini, kurang lebih ada 9,9 juta kepala keluarga yang tidak punya rumah, dan 26 juta yang tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni. Jadi ini adalah dua tantangan utama kita. Oleh karena itu program 3 juta rumah yang menjadi visi besar dan prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto mudah-mudahan bisa menjawab berbagai hal. Sekaligus ini untuk menekankan betapa sektor properti dan perumahan ini berkontribusi signifikan dan memiliki multiplier effect. Paling tidak untuk sektor properti dan konstruksi ini memiliki kontribusi lebih dari 10% terhadap PDB kita. Artinya selain tentunya ini bisa menjawab kebutuhan papan, housing backlog tadi, juga bisa menjadi motor penggerak ekonomi. Akan banyak sekali industri, konstruksi, industri, bahan baku perumahan yang akan bergerak. Jumlah industrinya banyak dan tentunya akan membuka banyak lapangan pekerjaan pula. Dengan demikian, kita berharap akan tumbuh ekonomi di berbagai daerah, bukan hanya kota tapi juga desa, termasuk masyarakat pesisir. Kita juga ingin mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. Sekali lagi sektor perumahan dan konstruksi atau properti ini bisa mendongkrak sektor UMKM yang kita harapkan bisa semakin tumbuh berkembang di berbagai daerah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan dua hal yang juga saat ini sedang kami terus kawal. Dua konsep yang sudah tentunya diaplikasikan oleh banyak negara maju. Seiring dengan semakin derasnya arus urbanisasi, diprediksi 70% masyarakat dunia, termasuk Indonesia, akan tinggal, hidup, bekerja di kota. Terakhir saya berbicara di BRICS Forum di Brasilia, ini juga mengangkat isu yang benar-benar mendasar, urbanisasi dan segala konsekuensi yang harus kita mitigasi bersama. Penduduk yang besar, yang padat, membutuhkan daya dukung yang juga semakin siap, termasuk infrastruktur dasarnya. Oleh karena itu, yang pertama, mari kita kembangkan konsep TOD, Transit Oriented Development, mengintegrasikan pembangunan kawasan dengan sektor transportasi publik yang juga lebih terjangkau, lebih hijau, dan berkelanjutan. Kalau TOD ini sukses, ada sejumlah pilot project yang bisa kita kawal bersama, tentu akan meningkatkan efisiensi, kenyamanan, termasuk juga bayangkan kalau kita semua bisa hidup lebih sehat dan lebih dekat satu sama lain,
baik untuk tinggal, bekerja, maupun berusaha. Selain itu, tentunya akan berpengaruh pada pengurangan karbon. Carbon footprint harus kita kurangi. Kita ingin menuju net zero emission 2060, dimulai dari sekarang. Selain transisi energi baru terbarukan, elektrifikasi kendaraan, tapi juga mendekatkan pusat kehidupan dengan pusat pekerjaan. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengembangkan vertical housing selain rumah-rumah tapak yang juga terus kita perbaiki atau kita revitalisasi, termasuk banyak yang belum memiliki drainase dan sanitasi yang memadai. Kalaupun harus ada relokasi, itu juga harus kita lakukan secara berkeadilan. Yang kedua adalah urban regeneration. Banyak wajah kemiskinan kota akibat kondisi kawasan yang kumuh, yang tidak sehat, dan justru seringkali menjadi pusat kriminalitas. Oleh karena itu, dengan menata kembali kota, bukan hanya semakin cantik, semakin bersih, tapi juga semakin aman dan nyaman. Inilah yang tentunya harus kita lakukan dari waktu ke waktu. Bapak Ibu yang saya muliakan, di bagian ketiga, saya ingin menyampaikan bahwa pada akhirnya, bukan hanya jumlah rumah yang bisa kita bangun, tetapi seberapa banyak orang bisa mengakses rumah itu, artinya terjangkau tidak harganya. Oleh karena itu, kita semua harus berpikir bagaimana kita juga harus menyiapkan skema-skema pembiayaan dan pendanaan pembangunan infrastruktur perumahan ini. Tadi di Bogor, kita menyerahkan FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Dan ini saat ini masih menjadi primadona, dan tahun ini ditingkatkan dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah. Dan sampai dengan 26 September 2025 sudah lebih dari 180.000 yang terrealisasi atau sudah di atas 50%. Dan tentunya kita berharap daerah-daerah semakin banyak menghadirkan dan menyerap atau merealisasikan FLPP ini. Selain kita juga punya yang namanya sekarang kredit usaha rakyat perumahan, KUR perumahan. Ini tentunya bisa kita lihat dari dua sisi. Dari sisi demand, kita berharap masyarakat memiliki keterjangkauan terhadap ada plafon hingga 500 juta rupiah untuk bisa membeli rumah pertama. Dan juga dari sisi supply, ini bisa menggerakkan para pengembang lokal, para kontraktor lokal. Dan artinya kalau sampai dengan 5 miliar rupiah, ini akan menggerakkan ekonomi di berbagai daerah. Kita berharap para pengembang besar makin sukses, tapi juga kita berharap banyak pemain-pemain lokal, kontraktor-kontraktor lokal yang juga bisa tumbuh dan berkembang di sektor perumahan. Kalau ini bisa kita wujudkan, maka pembiayaan perumahan ini bisa lebih terjangkau, dan pada akhirnya kita ingin semakin banyak masyarakat yang hidup secara layak di rumah yang juga memiliki martabat yang baik. Terakhir, tentunya saya bersama pemerintah mengajak serta semua stakeholders untuk terus membangun kolaborasi yang baik. Pendekatan pentahelix untuk terus memikirkan kebijakan dan solusi terbaik, termasuk dengan mengundang berbagai pihak. Kita perkuat skema KPBU, Public Private Partnership. Kita juga undang, kita hadirkan dunia swasta, termasuk lembaga-lembaga internasional, termasuk filantropis, untuk sama-sama menghadirkan blended finance yang kredibel, yang sustainable, untuk bisa membiayai pembangunan perumahan secara masif di seluruh Indonesia. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas peran serta dan kontribusi Bapak Ibu sekalian di sektor perumahan ini. Yang sudah baik kita lanjutkan, banyak best practices yang bisa terus kita lakukan, tetapi mari kita terus memperbaiki dan berbenah diri. Kami sadar banyak kebijakan pemerintah yang harus terus disempurnakan, tetapi percayalah bahwa kami juga ingin terus
menghadirkan perbaikan-perbaikan dengan mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Mudah-mudahan dengan regulasi yang semakin berpihak pada masyarakat kecil dan tentunya dengan kolaborasi semua pihak, semua itu tadi bisa kita wujudkan bersama-sama 5-10 tahun dan seterusnya menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih, sukses untuk semuanya. Selamat kepada para penerima Golden Property Awards tahun 2025. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat kami, mohon berkenan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, untuk berkenan Bapak tetap berada di tempat, karena selanjutnya adalah penyerahan cenderamata berupa shawl yang akan diberikan oleh Bapak Ali Tranghanda. Kami persilakan kepada Bapak Ali Tranghanda yang akan ditampingi oleh Bapak Darius Cheng dan Bapak Wasudewan. Dan sekaligus berkenan Bapak mohon izin untuk menerima anugerah tokoh penggerak pasar dan infrastruktur perumahan Indonesia dari Golden Property Awards 2025. Sekali lagi tepuk tangannya boleh meriah. Bapak Ibu sekalian, jadi inilah sekaligus juga pemberian penghargaan atau anugerah tokoh penggerak pasar dan infrastruktur perumahan Indonesia. Tadi satu poin penting dari Pak Haye mengatakan bahwa nanti diharapkan orang Indonesia itu akan bisa lebih mudah nantinya untuk bisa mendapatkan atau memiliki properti. Itu yang menjadi harapan bersama, tentunya Bapak Ibu yang di depan kita ini yang nantinya bisa menjadi acuan, bisa menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia. Pastinya, betul sekali Jason, karena yang pasti kita akan melihat karya-karya properti yang luar biasa dari Bapak dan juga Ibu di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih kepada Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Kami persilakan kembali untuk kembali ke tempat dan mengikuti acara berikutnya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke penghargaan berikutnya, izinkan kami untuk menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para Bank Tabungan Negara (BTN) yang telah mensponsori kemeriahan acara pada malam hari ini. Betul sekali Indah dan juga para hadirin, Balai by BTN, transaksi bebas biaya hingga cashback menarik menanti untuk nyantai, makan enak, dan hidup sehat yang lebih berarti. Jadi, yuk download Balai by BTN sekarang dan nikmati pengalaman seru bertransaksi sampai beragam promo menarik. Mudahkan hidup digitalmu dengan Balai by BTN. Semua solusi, satu aplikasi. Karena hidup gak cuma tentang hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk BTN. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah mendukung penuh terselenggaranya acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh sponsor, mulai dari Bank BCA, Fortress, Mortindo, Schneider, dan Wikau Water Heater. Dan juga kami berterima kasih kepada media partner yang selalu mendukung, B-Universe, Berita 1, BTV, Investor Daily, Liputan 6, Merdeka.com. Baik, hadirin yang terhormat, setelah menikmati ragam acara pada malam hari ini, kini kita akan segera memulai prosesi penganugerahan para pemenang Golden Property Awards 2025 yang diawali dengan kategori pertama, Property Figure. Inilah pemenang dalam kategori Most Influential Property Figure in Banking pada Bank BUMN. Mention for most influential property figure in banking presented to Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Honorable mention for most influential property figure in banking presented to Yahya Setyaatmaja, Presiden Komisaris PT Bank Sentral Asia Tbk.
Di balik pertumbuhan industri properti, para hadirin, tentunya ada banyak sosok yang bekerja dengan visi dedikasi untuk bisa menciptakan harapan-harapan dan juga perubahan-perubahan indah. Golden Property Awards memberikan penghargaan tertinggi kepada figur-figur yang telah memberikan pengaruh luar biasa dalam meningkatkan kinerja perusahaan, yang kami persembahkan dalam kategori Most Influential Property Professional. Mention for Most Influential Property Professional are presented to Prasetyo Tanumiharja, CEO Residential Nasional Sinar Maslen. Ishak Chandra, Co-founder and Group CEO Trinity Land. Baik, kita akan abadikan sekali lagi Jason dan Bapak Ibu sekalian. Boleh berikan senyum terbaik pada malam hari ini. 1, 2, dan 3. Selamat sekali lagi kepada para pemenang. Dan para hadirin, kita akan berlanjut ke kategori berikutnya, Most Influential Property Figure in Marketing. Honorable mention for Most Influential Property Figure in Marketing are presented to Ferry Susanto, Head of Marketing Sumarekon Serpong. Wikhan Rusli, Sales and Marketing Division Head Alam Sutra. Hans Alfadino Lubis, Sales and Marketing Department Head Grand Wisata Bekasi. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk penerima penghargaan di kategori ini yang diberikan untuk para penghargaan dalam kategori Most Influential Property Figure in Marketing. Betul. Berarti tahu tren saat ini. Malam ini Golden Property Awards memberikan penghargaan kepada sosok yang telah memberikan pengaruh besar dan mengangkat standar brokerage properti di Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemenang kategori Most Influential Property Figure in Brokerage. Honorable mention for Most Influential Property Figure in Brokerage presented to Daniel Sunyoto, Presiden Direktur Xavier Marks Indonesia. Daniel Handoyo, Executive Director of Century 21 Indonesia. Clement Francis, Ketua Umum DPP Arebi. Baik, ini ada momen yang luar biasa karena broker ini bukan hanya sebagai penghubung ya, tapi sekarang menjadi juga sebagai sosok yang luar biasa untuk meningkatkan penjualan properti di Indonesia. Mediator untuk mereka yang juga ingin menggapai mimpi dalam kepemilikan properti. Ya. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kategori ini. Kini saatnya kita beranjak ke penghargaan dalam kategori Housing Project. Dan untuk kategori yang pertama, Golden Property Awards memberikan penghargaan kepada proyek perumahan bersubsidi yang telah menghadirkan akses hunian layak disertai dengan desain yang menarik dan kualitas yang terjaga untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan langsung saja Indah, inilah pemenang kategori Best Subsidized Housing Development Project. Kategori Best Subsidized Housing Development Project. The winners are Batara Parkview, Region Tangerang Regency. Mulia Gading Kencana, Region Serang Cilegon. Pesona Kahuripan Group, Region East Bogor. Graha Araya Dramaga Bogor, Region West Bogor. Mustika Village Sukamulya, Region Bekasi and Surrounding.
Pesona Prima 8 Banjaran, Region Bandung and Surrounding. Baik, Indah dan juga para hadirin, tentu ini berbeda. Kami tetap mohon untuk tetap berada di tempat, bapak-bapak dan juga ibu, karena kami akan mengumumkan pemenang Best of the Best Subsidized Housing Development Project yang diberikan kepada Best of the Best Subsidized Housing Development Project goes to Mulia Gading Kencana. Selamat kami ucapkan kepada Mulia Gading Kencana. Kami persilakan kepada Bapak Ali Pranghandel untuk memberikan penghargaan. Semuanya terbaik, tapi ini satu yang luar biasa untuk kategori ini. Kita akan berlanjut lagi ke penghargaan kategori berikutnya. Kategori Best Compact Development Project. The winners are Citra Garden Bintaro, Region Tangerang and Surrounding. Nexen by Alam Sutra, Region Tangerang Regency. Cilegon Park, Region Serang Cilegon. Asana Residence Cibubur by Atera Land Group, Region Cibubur and Surrounding. Graha Laras Sentul, Region East Bogor. Areum Park, Region West Bogor. Solo Urbana City, Region Solo and Surrounding. Villas Palagan Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta and Surrounding. Royal Grande by BS Allen, Region Makassar and Surrounding. Dan langsung saja untuk Best of the Best Compact Development Project diberikan kepada Best of the Best Compact Development Project goes to Citra Garden Bintaro. Ucapkan kepada Citra Garden Bintaro. Berikutnya untuk penghargaan kategori Best Sub-Regional Development Project diberikan kepada kategori Best Sub-Regional Development Project. The winners are Sutra Rasuna, Region Tangerang and Surrounding. Giantara Serpong City, Region Tangerang Regency. Citra Garden BMW, Region Serang Cilegon. Sheila at Sawangan, Region Depok and Surrounding. Citra Grand Cibubur CBD, Region Cibubur and Surrounding. Best of the Best Sub-Regional Development Project goes to Sutra Rasuna. Selamat kami ucapkan kepada Sutra Rasuna. Kami persilakan kepada Bapak Ali Pranghandel untuk memberikan penghargaan untuk Best of the Best Sub-Regional Development Project. Kami persilakan para penerima penghargaan untuk para hadirin. Selanjutnya untuk Best Regional Development Project diberikan kepada kategori Best Regional Development Project. The winners are Citra Garden Serpong, Region Tangerang and Surrounding. Medland Transyogi, Region Cibubur and Surrounding. Citra City Sentul, Region Bogor and Surrounding. Grand Duta City Bekasi, Region Bekasi and Surrounding. Parkland Podomoro, Region Karawang and Surrounding.
Sumarekon Bandung, Region Bandung and Surrounding. Sumarekon Mutiara Makassar, Region Makassar and Surrounding. Dan untuk berikutnya, Best of the Best Regional Development Project diberikan kepada Best of the Best Regional Development Project goes to Sumarekon Bandung. Selamat kami ucapkan kepada Sumarekon Bandung. Dan ini dia Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan mengetahui penghargaan untuk Best Township Development Project. Kategori Best Township Development Project, the winners are Paramount Gading Serpong, Region Tangerang and Surrounding. Paramount Petals, Region Tangerang Regency. Kota Wisata, Region Cibubur and Surrounding. Sumarekon Bogor, Region East Bogor. Kota Podomoro Tenjo, Region West Bogor. Siniti, Region Bekasi and Surrounding. Pakuwon City, Region Surabaya and Surrounding. Talasa City, developed by FKS Land, Region Makassar and Surrounding. Pada para pemenang untuk tetap berkenan berada di tempat karena selanjutnya Jason. Selanjutnya akan ada Best of the Best Township Development Project diberikan kepada Best of the Best Township Development Project goes to Kota Wisata. Selamat kami ucapkan kepada Kota Wisata. Kami selamat kepada Bapak Ali Pranganda dan Ibu Maria untuk memberikan penghargaan Best of the Best Township Development Project. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk penerima penghargaan. Kepada para penerima penghargaan kami persilakan untuk duduk kembali. Ya, selanjutnya kita akan masuk lagi ke kategori berikutnya, yaitu penerima penghargaan untuk Best City Development Project. Kategori Best City Development Project, the winners are BSD City, Region Tangerang and Surrounding. Grand Wisata, Region Bekasi and Surrounding. Kota Baru Parahyangan, Region Bandung and Surrounding. Citraland Surabaya, Region Surabaya and Surrounding. Dan seperti biasa akan ada Best of the Best City Development Project yang diberikan kepada Best of the Best for Best City Development Project goes to BSD City. Kepada BSD City. Kembali kami bersilakan kepada Bapak Ali Pranganda didampingi dengan Bapak Darius Chang untuk memberikan penghargaan. Kami ucapkan selamat untuk Best of the Best City Development Project dan para penerima penghargaan. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Kami persilakan kembali untuk naik ke atas panggung untuk kategori Best Affordable Housing Project. Kategori Best Affordable Housing Project, the winners are Citra Maja City, Region Tangerang Regency. Palladio at Cirwasland, Region Serang Cilegon. KGV 3,
by Citanusa Group, Region Karawang and surrounding. Dan kita akan masuk lagi, siapakah yang akan mendapatkan Best of the Best Affordable Housing Project? Best of the Best Affordable Housing Project goes to Citra Maja City. Kami ucapkan kepada Citra Maja City. Kembali kami persilakan kepada Bapak Ali Tranghanda dan Ibu Maria untuk berkenan memberikan penghargaan pada kategori Best of the Best Affordable Housing Project. Kami ucapkan selamat, kami persilakan para penerima penghargaan untuk dapat kembali tempat. Sementara Pak Ali dan juga Ibu Maria, kami tetap harapkan untuk berada di atas panggung karena kita akan beralih ke kategori berikut. Dan langsung saja hadirin untuk kategori berikutnya, Best Zillennial Housing Project diberikan kepada kategori Best Zillennial Housing Project. The winners are Malta at Citra Garden City, Region Jakarta. Terravia BSD City, Region Tangerang and surrounding. Park Serpong, Region Tangerang Regency. The Hana Park, Region Serang Cilegon. Walden at Medland Transyogi, Region Cibubur and surrounding. Melati at Greenwoods Country Bogor, Region West Bogor. Viola Residence at Sumarekon Crown Gading, Region Bekasi and surrounding. Tatar Jaya Prakarsa at Kota Baru Parahyangan, Region Bandung and surrounding. Maplewood at Citraland BSB City, Region Semarang and surrounding. Fosa at Harvest Link, Region Surabaya and surrounding. Icon di Araya, Region Malang and surrounding. Alstonia at Palasa City, developed by FKS Land, Region Makassar and surrounding. Sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah yang akan menjadi Best of the Best. Best of the Best Zillennial Housing diberikan kepada Best of the Best Zillennial Housing Project goes to Park Serpong. Kepada Park Serpong. Kami ucapkan selamat untuk para penerima penghargaan dalam kategori Best Zillennial. Selanjutnya Indah, kita akan ke kategori Best Premium Housing diberikan kepada kategori Best Premium Housing Project. The winners are Nivara Resort Townhouse at Wijaya, Region Jakarta. Louis at Sumarekon Serpong, Region Tangerang and surrounding. Fontis Lake Villa at Citra Garden Serpong, Region Tangerang Regency. Saffron at Citra Garden BMW, Region Serang Cilegon. Hanam at Eco Town, Sila at Sawangan, Region Depok and surrounding. Akilia at Citra Grand Cibubur CBD, Region Cibubur and surrounding. Sequoia Hills, Trinity Land, Region East Bogor. Hosu at Areumpar, Region West Bogor. Yara at Bekaya, Region Bekasi and surrounding. Tatar Kartawijaya at Kota Baru Parahyangan, Region Bandung and surrounding. Daksa at Damara Village Palagan, Special Region of Yogyakarta and surrounding. Dempsey at Citraland Utara, Region Surabaya and surrounding.
Selamat kami ucapkan kepada seluruh peraih penghargaan Best Premium Housing Project. Namun, para pemenang untuk tidak kemana-mana terlebih dahulu karena akan ada Best of the Best Premium Housing Project yang diberikan kepada Best of the Best Premium Housing Project goes to Fontis Lake Villa at Citra Garden Serpong. kepada Fontis Lake Villa at Citra Garden Serpong. Kembali Ibu Maria dan Bapak Ali untuk berkenan memberikan penghargaan Best of the Best Premium Housing Project. Terima kasih. Selamat untuk Best of the Best Premium Housing Project dan terima penghargaan di kategori ini. Kami persilakan para penerima penghargaan untuk dapat kembali duduk dan terima kasih juga untuk Ibu Maria Herawati Manik. Terima kasih, kami silakan berkenan kembali ke tempat. Karena kita akan berpindah lagi Bapak Ibu malam hari ini ke kategori Best Prestigious Housing Project diberikan kepada Kategori Best Prestigious Housing Project. The winners are The Gramercy, Region Tangerang and Surrounding. Garden Residence at Emeralda Golf by Atera Land Group, Region Depok and Surrounding. Richmond at Kota Wisata, Region Cibubur and Surrounding. Citra Mansion Golf Residence, Region Bogor and Surrounding. Housing Project dan berikutnya masih akan ada penerima Best of the Best Prestigious Housing Project yang diberikan kepada Best of the Best Prestigious Housing Project goes to Citra Mansion Golf Residence. Kita ucapkan kepada Citra Mansion Golf Residence. Kembali kami berkenan kepada Bapak Ali dan Bapak Wasudewan untuk memberikan plakat penghargaan. Selamat kami ucapkan kepada seluruh pemenang. Terima kasih banyak. Penghargaan berikutnya kategori Best Premium Villa Project diberikan kepada Kategori Best Premium Villa Project goes to The Links Golf Villa Pecatu, Bali. Winner for Best Premium Villa Project Excellence in Golf Course Residence. Selamat kami ucapkan kepada The Links Golf Villa Pecatu, Bali. Kami undang perwakilannya untuk bisa menerima penghargaan dan naik ke atas panggung sebagai Best Premium Villa Project. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak Ali, Bang Anda dan juga Bapak Wasudewan untuk memberikan penghargaan sebagai pemenang Best Premium Villa Project. Baik, kami ucapkan selamat untuk Best Premium Villa Project. Kami persilakan terima penghargaan untuk dapat kembali ke tempat dan kita berlanjut kembali untuk kategori berikutnya Best Prestigious Villa Project diberikan kepada Kategori Best Prestigious Villa Project goes to Nata Desa, Jimbaran, Bali. Winner for Best Prestigious Villa Project Excellence in Eco-Innovative Green Development. Selamat kami ucapkan kepada Nata Desa Signature by Jimbaran Hijau. Kami persilakan untuk dapat berkenan hadir di bersambut dan menerima penghargaan yang akan diberikan oleh Bapak Ali dan Bapak Wasudewan.
Selamat kami ucapkan. Selamat untuk penerima penghargaan dan kami persilakan untuk dapat turun kembali. Dan para hadirin, kita telah sama-sama menyaksikan berbagai penghargaan yang menyoroti keunggulan dan juga dedikasi di industri properti. Dan kini tibalah pada kategori yang paling ditunggu-tunggu, yakni kategori Property of the Year, yang diberikan kepada proyek yang membawa terobosan, inovasi dan dampak yang mengubah wajah industri properti di Indonesia. Tahun ini penghargaan prestisius ini terbagi menjadi 3 subkategori, mulai dari Innovative Housing Project of the Year, Innovative Commercial Project of the Year, dan Property Brand of the Year. Dan langsung saja mari kita sambut pemenang dari subkategori yang pertama, Innovative Housing Project of the Year. Kategori Property of the Year, Golden Property Awards 2025 for the title of Innovative Housing Project of the Year. The winner is Pak Serpong. Selamat kami ucapkan kepada Pak Serpong sebagai peraih properti of the Year untuk Innovative Housing Project. Dan inilah penerima penghargaan untuk Property of the Year dalam subkategori Innovative Housing Project of the Year. Once again, congratulations. Selamat kami ucapkan untuk Pak Serpong. Terima kasih Bapak, kami persilakan berkenan kembali ke tempat. Dan berikutnya untuk Innovative Commercial Project of the Year diberikan kepada kategori Property of the Year, Golden Property Awards 2025 for the title of Innovative Commercial Project of the Year. The winner is Pasadena Square by Paramount Land, Gading Serpong. Selamat kami ucapkan kepada Pasadena Square by Paramount Land, Gading Serpong. Baik, silakan Bapak Ali dan juga Bapak Wasdewan untuk memberikan penghargaan sebagai Innovative Commercial Project of the Year untuk Pasadena Square Paramount Land, Gading Serpong. Kami ucapkan selamat untuk Property of the Year dengan subkategori yang sudah memenangkan atau mendapatkan penghargaan di kategori ini. Kami ucapkan selamat. Dan berikutnya untuk Property Brand of the Year diberikan kepada kategori Property of the Year, Golden Property Awards 2025 for the title of Property Brand of the Year. The winner is Sinarmas Land. Congratulations untuk Sinarmas Land. Kami ucapkan selamat kepada Sinarmas Land, Property Brand of the Year. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk penghargaan terakhir pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian.
Selamat sekali lagi dan terima kasih Bapak Ali dan juga Bapak Awas Dewan, kami persilakan berkenan kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Betul, dan Indah kita harus ke tengah terlebih dahulu. Tentu ini adalah sebuah penghargaan yang diharapkan bisa memotivasi dan bisa terus menstimulasi industri properti di Indonesia agar nantinya selalu memberikan kontribusi untuk perekonomian nasional kita. Dan untuk itu sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, sekali lagi izinkan kami menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para bank tabungan negara atau BTN yang telah mensponsori kemeriahan acara pada malam hari ini, dan juga para sponsors BCA, Fortress, Pintu Baja Motif Kayu, Mortindo, Schneider, Wika Water Heater. Dan terima kasih kepada seluruh media partners yang sudah mendukung acara malam hari ini, Be Universe, Berita 1, BTV, Investor Daily, Liputan 6, dan Merdeka.com. Betul sekali, dan Indah serta hadirnya kami menghormati. Malam ini Golden Property Awards kembali mencatatkan jejak luar biasa. Dan kita tidak hanya melihat siapa yang terbaik, tapi juga bagaimana industri terus bergerak maju meninggalkan legasi yang akan dikenang di generasi mendatang. Kami ucapkan selamat sekali kepada seluruh pemenang. Mari kita bawa semangat malam ini pulang bersama sebagai pengingat bahwa apa yang kita bangun hari ini akan menjadi warisan berharga untuk masa depan, dan semoga kita dalam membangun negeri dapat dipenuhi inovasi, integritas, dan kebanggaan. Akhir kata, saya Jason Sambo. Dan juga saya Indah Kalista. Kami pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, dan inilah Irfan.